Nah, dalam hadis ini pun menegaskan tentang pentingnya kejujuran dalam mengklaim nasab. Tanpa bukti yang kuat, seperti kitab sezaman, pengakuan nasab dianggap tidak sah. Bahkan diperkuat juga oleh para ahli dan cendekiawan muslim tentang keabsahan nasab. Semisal Imam Malik, semisal Imam Syafi'i, semisal Ibnu Hazm. Mereka para cendekiawan muslim menyatakan demikian. Semisal pendapatnya Imam Malik yang menyatakan seperti ini. Nasab harus ditegakkan berdasarkan bukti yang sahih dan diterima dari orang-orang yang sezaman dan terpercaya. Jika tidak ada bukti tersebut, maka nasab tersebut tidak sah. Dan kemudian dari Ibnu Hazm menyatakannya dalam kitab Al-Muhalla. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa penetapan nasab membutuhkan kesaksian yang sah dan bukti yang tercatat dari zaman orang yang bersangkutan. Tanpa bukti sezaman, klaim nasab dianggap tidak valid. Begitu pula dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau pun mengharuskan adanya saksi yang hidup di zaman yang sama dengan orang yang diklaim nasabnya. Jika tidak ada, klaim tersebut tidak dapat diterima. Nah, berikut pula oleh cendekiawan muslim ya kontemporer, yakni pada zaman ini. Ada seorang profesor yang bernama Profesor Menachem Ali. Beliau selaku ahli filologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh sahabat saya, oleh saudara saya, saudara duplikat saya. Katanya banyak yang menyangkakan, banyak yang menyatakan bahwasanya saya itu memang ya orang yang ini gitu. Padahal ya sahabat bisa lihat perbedaannya lah ya. Apa bedanya saya dengan beliau? Banyak sekali yang menyangkakan, "Oh Gus, sampean yang punya channel Santri Nahdiyin ya atau ya dan bla bla bla, banyak sekali." Dan tetapi dalam hal ini alhamdulillah saya ditemani oleh Kang Ahmad Sofyan As-Sauri. Beliau namanya Kang Ahmad Sofyan As-Sauri. Selama ini kan banyak yang tidak tahu ya siapa nama beliau, karena ketika kita melihat nama channelnya ya nama komunitas, yakni Santri Nahdiyin atau disingkat Sanad. Pada kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada beliau. Tentunya kita flashback. Saya berikan penjelasan dulu mengenai beliau. Beliau adalah merupakan pelopor ya, atau ya bisa dikatakan pelopor karena saya pun termotivasi dari beliau membuat ataupun menyajikan konten-konten yang membahas polemik nasab ba'alu ini. Salah satunya ya karena beliau bersikukuh, bersikeras dengan memang alasan menyampaikan kebenaran. Ya seperti yang ya dikatakan saya sebelum-sebelumnya, yang dimaknai sebagai kebenaran tersebut ialah yang berdasarkan bukti. Kan itu. Nah, beliau dengan bersikukuh menyampaikan, ya walaupun tadi jangan takut tidak ada yang mendengarkan, karena yang terpenting kita sudah menyampaikan. Seperti itu. Adapun ketika sepi penonton, ada yang ramai penonton, ya kita santai aja. Ya namanya dunia sosial media. Sebaik apapun kualitas yang kita sampaikan, tetap rekomendasi YouTube yang paling relevan. Nah, oke sahabat, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita kepada beliau agar memang menyampaikan dan berikut klarifikasi kemana saja beliau selama ini. Oke, saya langsung serahkan ke beliau. Monggo Kang Ahmad Sofyan As-Sauri terkait ini klarifikasi atau mungkin butuh pengenalan lagi ya wis pengenalan lagi aja dulu. Saya persilahkan. Waduh, gimana ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhan netizen rahimakumullah. Sahabat Santri Nahdiyin, sahabat
eh, Akang Sepuh ya. Berhubung ini di channelnya Akang Sepuh, saya sapa sahabat Akang Sepuh channel dan sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah malam ini merupakan suatu keberkahan bagi saya, merupakan suatu kebahagiaan yang tak terkira bisa bersanding dengan Akang Sepuh channel. Perihalnya kami ya bersilaturahim lah dalam intinya ya, dan sedikit berbincang-bincang perihal polemik nasab ba'alwi ini. Dan terima kasih kepada tuan rumah baik dari segi tempat dan memang penyajian konten ini di channelnya beliau. Terima kasih sudah menyambut saya, sudah menjamu saya, dan juga tidak lupa dengan sajian rokoknya, rokok Sinfropos. Beliau tentunya ini sudah bersiap-siap dengan menyuguhkan kepada saya rokok Sinfropos, katanya rokok herbal. Dan alhamdulillah memang lega saya ini. Tadinya agak sesak napas sedikit. Pas merokok itu ya saya jadi enakan gitu sedikit ya. Dan tadi suguhan kopi liongnya mantap sekali Gus. Masya Allah. Semoga diberkahi ya. Apa cukup perkenalan lagi nih? Waduh, oke. Berhubung nama sudah dijelaskan tadi, nama saya, karena selama ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Hanya sekedar dari nama channel YouTube saja. Akan tetapi saya di sini sedikit mengklarifikasi saja kemana saya selama ini. Saya sebetulnya tidak kemana-mana. Saya ada tetap di sini. Dan ya baru ada kesempatan aja saya muncul di media. Dan sebetulnya ya kalau diomongin ya namanya dunia konten kreator ya. Channel saya yang dahulu itu di take down oleh YouTube sampai 100 hari lamanya, sampai hilang lagi itu akun. Dan kemudian saya buat lagi akun baru dengan nama komunitas saya tentunya Santri Nahdliyin Sanad ya. Monggo sahabat kalau misalkan penasaran channel YouTube saya ada Santri Nahdliyin Sanad. Di situ tentunya sudah lama juga saya tidak upload, ada sekitar hampir 3 bulan ke sini ya. Sama aja kasusnya, di take down oleh pihak YouTube. Ya tidak tahu detailnya apa, kenapa bisa di take down, ya karena banyak yang menyangkakan karenanya atas ini, ya wis. Ya saya pasrah. Akhirnya ya saya tidak lanjut di channel tersebut. Dan kemudian ya alhamdulillah ada saudara duplikat saya ini yang memang akhirnya membuat channel bangkit lah untuk melanjutkan estafet perjuangan untuk para sahabat-sahabat menyampaikan berita terbaru ataupun kabar perihal polemik nasab ba'alwi ini. Dan kemudian saya bisa duduk di sini ya untuk berbincang-bincang dengan beliau karena ya saya pun butuh nyorog karena polemik nasab ba'alwi ini. Tiba-tiba diminta untuk ya diskusi santai lah ya. Ya apa bisa dinamakan podcast atau apa gitu. Ya beliau meminta untuk menjadi narasumber ya padahal ya beliau sudah paham juga. Ya intinya kita sama-sama saja lah ya. Walaupun katanya nanti saya yang tanya Kang Sofyan yang jawab ya. Kita sebisanya aja lah ya. Karena kita di sini bukan ahli atau apa, kita hanya sebatas pengamat. Adapun ketika keliru ataupun salah ya sahabat-sahabat bisa mengingatkan kepada saya. Jikalau memang referensi yang saya sebutkan salah ataupun memang nama kitab dan rujukan yang lainnya salah ataupun mafhum saya yang salah, mohon diluruskan. Nah, mungkin seperti itu saja dulu untuk prolog dari saya, pembukaan saya. Karena tadi diminta untuk klarifikasi, sedangkan pengenalan kan ya sudah pada kenal lah, insya Allah ya. Monggo saya serahkan ke Akang Sepuh. Waduh, saya yang kena pasal ini. Oke, terima kasih terima kasih Kang Ahmad Sofyan, yang mana tadi penjelasannya sahabat sudah jelaskan, sudah dengarkan perihal kenapa beliau tidak muncul di perkancahan sosial media YouTube guna menyampaikan perihal polemik nasab ba'alwi ini. Dan katanya ini diestafetkan ke saya. Ya memang sejujurnya saya termotivasi dari beliau. Beliau berani menyampaikan perihal ini kepada sahabat-sahabat sekalian yang notabene konsekuensinya sangatlah besar. Karena ini bersinggungan langsung dengan masyarakat luas dan tentunya kontroversi. Akan tetapi yang namanya kebenaran mesti disampaikan ya wis. Itu motivasi saya menyampaikan suatu kebenaran. Seperti itu. Karena tadi yang disebutkan oleh Kang Ahmad Sofyan Sauri, kebenaran ya atas dasar yang mana memang bisa dibuktikan dengan tulisan ataupun ya lisan dan bukti-bukti yang lainnya seperti itu. Oke, kita langsung saja
Kang Ahmad Sofyan As-Sauri, kita langsung sajalah ya ke inti, yang mana pembahasan kita sesuai tema, membahas perihal apa yang memang sedang marak, dan ya saya kurang paham juga, ini perlu penjelasan dari Akang Santri Nahdien. Ya saya sebut channel aja lah ya, karena kalau nama takut yang lain pada nulis nama, nanti ada yang tidak suka. Mudah untuk apa ya kalau ini orang itu buat menghakimi atau apalah. Kalau di kita kan sering kalau mau ngerjain orang itu namanya siapa, bin siapa, itu iklan aja sebetulnya sih enggak. Saya lebih mudah manggil Akang Sanad aja lah ya, Akang Sanad. Seperti ini Kang. Apa saya prolog dulu aja ya? Yuk saya prolog aja dulu. Nanti selebihnya untuk pertanyaan kita lanjut setelah prolog, dan mohon kesiapannya kepada Kang Sanad sebagai narasumber di channel YouTube Akang Sepuh ini. Mohon jawabannya ya kalau bisa selugas mungkin, setegas mungkin, seluas mungkin, karena kami butuh pencerahan. Mengenai ini Kang Ahmad Sofyan As-Sauri, Kang Sanad, aduh saya kagok lagi aja nih. Mengenai kitab sezaman tentunya, yang mana keabsahan nasab klan Ba'alwi itu kan atas ketiadaan kitab sezaman. Nah, tanpa adanya kitab sezaman, keabsahan nasab klan Ba'alwi diragukan karena tidak ada bukti yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Islam, bukti nasab harus berasal dari sumber-sumber terpercaya yang sezaman dengan orang yang bersangkutan. Hal ini didukung oleh dalil agama atau berikut juga pandangan ulama serta penelitian ilmiah modern. Seperti yang mana di Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, dalam ayat ini menekankan pentingnya menjaga kejelasan silsilah, agar mana nasab dapat diakui secara sah. Harusnya ada bukti yang kuat dan jelas. Dan juga diperkuat oleh sabdanya Rasulullah SAW, "Man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haramun." Nah, dalam hadis ini pun menegaskan tentang pentingnya kejujuran dalam mengklaim nasab. Tanpa bukti yang kuat, seperti kitab sezaman, pengakuan nasab dianggap tidak sah. Bahkan diperkuat juga oleh para ahli dan cendekiawan muslim tentang keabsahan nasab. Semisal Imam Malik, semisal Imam Syafi'i, semisal Ibnu Hazm. Mereka para cendekiawan muslim menyatakan demikian. Semisal pendapatnya Imam Malik yang menyatakan seperti ini. Nasab harus ditegakkan berdasarkan bukti yang sahih dan diterima dari orang-orang yang sezaman dan terpercaya. Jika tidak ada bukti tersebut, maka nasab tersebut tidak sah. Dan kemudian dari Ibnu Hazm menyatakannya dalam kitab Al-Muhalla. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa penetapan nasab membutuhkan kesaksian yang sah dan bukti yang tercatat dari zaman orang yang bersangkutan. Tanpa bukti sezaman, klaim nasab dianggap tidak valid. Begitu pula dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau pun mengharuskan adanya saksi yang hidup di zaman yang sama dengan orang yang diklaim nasabnya. Jika tidak ada, klaim tersebut tidak dapat diterima. Nah, berikut pula oleh cendekiawan muslim ya kontemporer, yakni pada zaman ini. Ada seorang profesor yang bernama Profesor Menachem Ali. Beliau selaku ahli filologi. Nah, filologi ini adalah ilmu yang mengkaji teks-teks kuno dan tulisan sejarah. Menurut Profesor Menachem Ali, untuk menilai keabsahan sebuah nasab, sangat penting adanya dokumen atau catatan sezaman. Tanpa bukti tekstual yang dapat ditelusuri dari masa yang sama, keabsahan nasab menjadi sangat lemah dan meragukan. Dalam kasus Ba'alwi, ia juga menekankan bahwa penulisan sejarah klan ini baru muncul jauh setelah era yang mereka klaim sebagai asal-usul mereka. Demikian pula, ada seorang ahli genetik DNA
yang mana bertugas di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia, yakni Dr. Sugeng Sugiharto. Beliau pun menjelaskan bahwa keabsahan nasab juga dapat didukung oleh bukti genetika. Dalam kasus klan Ba'alwi, hasil uji DNA-nya menunjukkan bahwa haplogrup mereka adalah G, yang berbeda dengan haplogrup J1 yang mana dikaitkan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, hal ini memperkuat argumen bahwa klaim nasab klan Ba'alwi tidak valid. Nah, kemudian perihal ketiadaan kitab sezaman tentang klan Ba'alwi. Ketiadaan kitab sezaman yang mencatat tokoh-tokoh kunci dalam silsilah Ba'alwi seperti Ubaidillah bin Ahmad dan Ahmad bin Isa al-Muhajir melemahkan klaim Ba'alwi bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sumber primer dari abad ke-4 hingga abad ke-9 Hijriah yang mana menyebutkan mereka sebagai keturunan Nabi. Kitab yang pertama kali menyebutkan nasab Ba'alwi ialah seperti kitab Al-Burqah Al-Musyiqah karyanya Abu Bakar As-Sakron. Nah, kitab ini baru muncul pada akhir abad 9 Hijriah yang mana menunjukkan klaim nasab ini tidak memiliki dasar historis yang kuat. Tanpa bukti dari kitab sezaman, nasab klan Ba'alwi tidak dapat dianggap sahih. Dalil dari Al-Quran, hadis, serta pandangan para ulama seperti Imam Malik, Ibnu Hazm, Imam Syafi'i, dan pakar ahli modern seperti Profesor Menachem Ali dan Dr. Sugeng Sugiharto, yang mana menegaskan pentingnya bukti yang kuat dan sahih dalam menetapkan nasab, baik dari sisi tekstual maupun bukti genetika. Klaim nasab klan Ba'alwi tidak dapat dipertahankan tanpa dukungan yang memadai. Nah, dalam hal ini akan saya pertanyakan kepada Kang Sanad, Kang Ahmad Sofyan Asauri, perihal argumentasi ilmiah mengenai kitab sezaman sebagai syarat mutlak dalam isbat nasab. Monggo penjelasannya Kang Ahmad Sofyan, Kang Santri Nahdiyin, Kang Sanad perihal ini. Kami sangat butuh pencerahannya karena kami khawatir keliru juga, dan ya mumpung ada beliau di sini kita tanyakan sebanyak-banyaknya. Silahkan tulis di kolom komentar sahabat apa yang mau ditanyakan kepada beliau. Seperti itu. Monggo Gus, penjelasannya perihal prolog yang saya sampaikan tadi, selebihnya monggo ditambahi, dan mungkin nanti ada yang perlu saya tanyakan juga dari penjelasan Kang Ahmad Sofyan ini ya. Monggo Gus, waktu dan tempat dipersilahkan. Waduh, apa ini? Aduh, kebetulan kurang paham saya tadi yang prolog yang Akang Sepuh ini sampaikan. Tapi memang ada beberapa poin yang saya tangkap, dan mungkin ya paling juga sedikit penjelasan lah ya. Karenanya ya, waduh, ini sudah lama juga saya tidak buka lagi bukunya Kiai Imad, buka lagi tentang ya polemik nasab inilah, karena ya ada kesibukan di luaran sana tentunya. Cuman ini juga ya tidak menjadi alasan bagi saya untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Semoga memang apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan tentunya tidak kontradiktif ya. Mengenai pernyataan kitab sezaman. Pernyataan kitab sezaman sebagai syarat mutlak dalam isbat nasab ini adalah ide yang berhubungan dengan validitas bukti tertulis dalam mengklaim silsilah keturunan atau nasab. Dalam hal ini, kitab sezaman dapat dimaknai sebagai catatan atau kitab yang berasal dari periode yang sama dengan individu yang diklaim sebagai bagian dari silsilah tersebut. Nah, jikalau memang kita berlanjut kepada penjelasan, ya kita coba jelaskan sedikit berdasarkan pendekatan ilmiah ya, dan mungkin ada referensi yang akan saya cantumkan pendapatnya para ulama. Yang pertama itu ialah prinsip verifikasi dalam sejarah Islam. Nah, para ulama dalam disiplin ilmu sejarah Islam sangat mengutamakan keakuratan dan verifikasi sumber. Dalam ilmu hadis misalnya, keaslian riwayat diperiksa melalui isnad atau rantai perawi dan matan ya atau isi teks.
Ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim sangat ketat dalam memilih perawi. Hanya menerima perawi yang sezaman atau dikenal memiliki hubungan langsung dengan sumber informasi utama, yakni Rasulullah SAW. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sumber atau catatan sezaman sangat penting dalam verifikasi kebenaran, termasuk untuk nasab. Oke. Kang, saya potong dulu, Hapunten. Perihal ini tadi ya karena akan sudah membuka referensinya ini. Referensi dari yang mana dikatakan tadi prinsip verifikasi ya dalam sejarah Islam, dan yang mana memang menjelaskan berikut dengan ilmu hadis, ada isnad, ada matan. Ini apakah ada referensi dan dari mana? Punten. Waduh, oh ya, oke. Nanti oke lah, nanti saya sebutkan langsung saja ya referensinya yang saya ingat aja dulu. Nah, adapun referensi yang tadi saya baca itu dalam muqaddimahnya kitab karya Ibnu Khaldun, yang mana dijelaskan pentingnya verifikasi sumber dari masa yang sama untuk menghindari penyelewengan sejarah. Ibnu Khaldun juga mengingatkan akan bahayanya klaim yang tidak didasarkan pada sumber sezaman atau yang dapat ditegakkan dengan jelas. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, lanjut langsung saja. Saya di sini mau diam aja, takutnya kan mengganggu konsentrasi gitu ya. Oke, paling juga saya mau sambil merokok mendengarkannya ya. Monggo lanjut, Kang. Oke, selanjutnya yang kedua, pendekatan ilmiah dalam penelusuran nasab. Nah, secara ilmiah, penelusuran nasab memerlukan data yang bisa berfungsi dan diuji, terutama ketika klaim nasab berkaitan dengan tokoh penting, seperti keturunan Nabi Muhammad SAW. Ketiadaan kitab sezaman atau catatan dari era yang relevan menjadi faktor yang meningkatkan validitas klaim, karena kemungkinan adanya distorsi, atau mitos, atau campur tangan subjektif yang tinggi pada sumber-sumber yang ditulis jauh setelah peristiwa terjadi. Nah, selain itu, ilmu genetika modern seperti analisis DNA itu menjadi alat bantu penting yang dapat diperkuat bukti dokumentasi tradisional, meskipun bukti dokumentasi sejaman sangat ideal. Kombinasi bukti dari sumber-sumber primer dan metode ilmiah modern seperti tes genetik memberikan pendekatan yang komprehensif. Ini mafhum ya, ini mafhum. Tidak saya sebutkan referensinya. Silakan, sahabat tentu lebih cerdas, bisa mengamati, apalagi yang mengikuti alurnya dari awal ya. Sedangkan saya juga ya pengamat abangan, nggak seahli mereka yang memang bisa berhujah. Nah, kemudian yang ketiga, ada pendapat ulama tentang silsilah dan isbat nasab. Dalam konteks fikih, beberapa ulama menekankan pentingnya bukti autentik dan kredibel untuk isbat nasab. Ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mana mengedepankan perlunya bukti-bukti yang bisa sah dalam klaim nasab, terutama jika klaim tersebut membawa kekuatan besar, seperti hak-hak keturunan atau legitimasi status dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, kitab sezaman dianggap sebagai bukti yang paling kuat karena ditulis pada waktu yang dekat dengan peristiwa. Silahkan baca di risalahnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengemukakan pentingnya sanad dan verifikasi yang dapat diadaptasi dalam konsep isbat nasab, di mana keaslian bukti dari periode sezaman menjadi dasar untuk menghindari penyelewengan klaim keturunan. Kemudian ada lagi yang keberapa tadi? Yang keempat ya, pendekatan rasional dan ilmiah untuk menghindari distorsi. Bukti sezaman bukan sekedar formalitas, tetapi juga mencegah terjadinya distorsi sejarah. Suatu klaim keturunan yang tidak memiliki catatan sezaman lebih rentan untuk diperiksa validitasnya, terutama jika kitab yang menjadi referensi ditulis beberapa abad setelahnya. Klaim keturunan tanpa bukti sezaman dapat mengarah pada kekeliruan yang berpotensi menimbulkan mitos atau klaim palsu. Oleh karena itu, kitab sezaman merupakan syarat yang rasional dan logis dalam konteks pembuktian nasab yang objektif dan terhindar dari distorsi. Silahkan baca di bukunya Immanuel Kant yang berjudul Critique of Pure Reason. Beliau dalam buku tersebut membahas akan pentingnya penggunaan bukti yang empiris yang dapat dibuktikan, terutama untuk klaim yang memiliki konsekuensi besar atau pengaruh pengaruh sosial. Nah, kesimpulannya seperti ini. Kitab sezaman sangat penting sebagai syarat dalam isbat nasab, karena
ia memberikan validitas yang lebih kuat dan mencegah distorsi sejarah. Pendekatan ini didukung oleh prinsip-prinsip verifikasi dalam tradisi Islam, serta metode ilmiah modern yang mengandalkan data empiris untuk memverifikasi klaim. Mengabaikan kitab sezaman dapat membuka peluang bagi klaim yang tidak didukung bukti kuat, yang pada akhirnya mengarah pada mitos dan penyelewengan sejarah. Nah, berikut ada beberapa dalil juga atau pandangan ulama dengan tema yang berkaitan dengan catatan sezaman ya. Seperti yang tadi, memang yang disampaikan itu ya memang sama dengan pemahaman saya. Mungkin beliau Akang Sepuh ini bacaannya sama dengan saya. Kan tetapi saya akan sedikit menambahkan ya. Tadi kan beliau menyatakan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm ya. Nah, seperti ini. Perihal pentingnya sanad dalam verifikasi kebenaran. Kata Imam Malik, sanad adalah bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, maka setiap orang akan berbicara sesuka hati. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam tradisi keilmuan Islam, kebenaran memerlukan bukti dari sumber yang dapat dipercaya. Dan informasi harus dapat dilacak kembali ke sumber utama, tanpa adanya celah yang memungkinkan untuk penyelewengan. Nah, silahkan lihat riwayat dalam Muqaddimah Sahih Muslim, di mana Imam Muslim mengutip berbagai pandangan tentang pentingnya sanad dalam menjaga keautentikan informasi. Kemudian, kesesuaian dengan prinsip ilmu hadis, keaslian melalui kitab sezaman. Nah, dalam ilmu hadis, prinsip autentikasi ini diterapkan dengan ketat. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuzut An-Nazhar menjelaskan pentingnya memastikan setiap perawi dan sumbernya dapat dipercaya, terutama jika informasi itu berkaitan dengan nasab atau keterangan tentang individu tertentu. Nah, kemudian prinsip ini relevan dalam isbat nasab, karena jika keaslian hadis perlu dibuktikan dengan sanad yang kuat, maka keaslian garis keturunan nasab juga perlu dibuktikan melalui sumber yang sah dan sezaman. Kemudian ada lagi ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i tentang bukti yang sahih dalam isbat nasab. Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah menekankan pentingnya bukti yang sahih untuk setiap klaim, termasuk dalam hal keturunan. Dalam kasus kejadian nasab, Imam Syafi'i menyatakan bahwa bukti harus cukup jelas dan dapat berfungsi untuk menghindari kekeliruan. Nah, ini menandakan bahwa bukti tertulis dari zaman yang sama sangat penting dalam menentukan garis keturunan seseorang, terutama jika klaim tersebut terkait dengan figur penting atau keluarga terhormat. Nah, kemudian ada juga tadi yang sudah saya sebutkan ya, penjelasan Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya tentang verifikasi sumber sejarah. Nah, Ibnu Khaldun dalam muqaddimah menekankan pentingnya sumber yang dapat dilakukan untuk menghindari distorsi sejarah. Beliau menulis bahwa tanpa bukti autentik dari era yang relevan, catatan sejarah menjadi rentan terhadap manipulasi dan penambahan mitos. Bahkan Ibnu Khaldun di sini mengingatkan bahwa klaim keturunan dasar tanpa dari catatan sezaman sulit untuk dibuktikan dan berpotensi menyebabkan generasi berikutnya. Dan kemudian ada pendekatan fikih terhadap isbat nasab. Nah, beberapa ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali, beliau mengedepankan bahwa bukti dalam isbat nasab harus mencakup kesaksian yang sah dan catatan yang tidak diragukan lagi. Hal ini berhubungan dengan prinsip fikih bahwa setiap klaim dalam masalah nasab memerlukan bukti yang cukup dan dapat dipercaya untuk menghindari qadi al-hukum. Jadi, qadi al-hukum, yakni keputusan hukum yang salah. Nah, prinsip ini dijelaskan pula dalam berbagai kitab fikih seperti Al-Mustasfa min Ilmil Usul oleh Imam Al-Ghazali, yang mana menekankan bahwa dalam perkara yang memiliki kekuatan besar seperti nasab, bukti yang memadai adalah syarat mutlak. Dengan mempertimbangkan pandangan ulama di atas, maka pendekatan kitab sezaman adalah metode yang diakui dan diperlukan dalam penetapan nasab. Hal ini selaras dengan prinsip autentikasi yang kuat dalam keilmuan Islam, baik dalam hadis maupun sejarah, sehingga klaim nasab dapat dipertahankan dengan dasar yang jelas dan ilmiah, bukan hanya klaim belaka. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan ke forum, saya serahkan kepada tuan rumah, baik tuan rumah yang punya channel ini maupun tuan rumah selaku pemilik tempat ini. Saya serahkan kepada Akang Sepuh Channel untuk menanggapi atau memang memberikan juga menambahkan apa yang saya sampaikan tadi.
Dan berikut mungkin kesimpulan, ya seperti itu. Monggo saya serahkan ke forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat gamblang sekali tadi yang dijelaskan oleh beliau ini, sehingga saya pun agak bingung juga ini apa yang mesti ditanyakan, sedangkan sudah gamblang dijelaskan. Paling juga mungkin ada beberapa, saya langsung ini saja lah ya, saya menambah sedikit dan kesimpulan yang mana ya seperti itulah. Saya mengutip dari pendapatnya Said Hussein bin Haidar Al-Hashimi dalam kitabnya Rasail fi Ilmil Ansab. Dalam kitabnya menyatakan tentang cara mendeteksi kesahihan nasab kitab sezaman. Kalau teks Arabnya, saya lupa ya, karena itu banyak banget. Saya simpulnya aja. Harus buka kitab ini. Saya langsung makna tujuannya aja lah ya. Yang mana di situ menjelaskan bahwasanya Allah menyiapkan bagi setiap masa para abdal dalam agama. Yakni para abdal itu ada dalam setiap ilmu dan hakikat yang ada dalam orbit agama. Maka cara di situ al-habar, orang alim yang al-abdal, ulama utama dalam setiap masa, dalam memverifikasi silsilah dan mengungkap kepalsuannya adalah dengan meneliti silsilah dan mengkajinya dengan kajian yang sempurna dan terintegrasi dari segala aspek. Seperti sebagai berikut. Ia mempelajari silsilah yang disajikan kepadanya dengan kajian nasab yang murni, mengamati dengan seluruh inderanya, mengklasifikasikan dan menyusun data-data dan informasi-informasi, merangkum pemikiran-pemikiran dan menerapkan pengalamannya. Kajian ini bagaimanapun juga, baik dalam silsilah yang benar maupun silsilah yang mana hanya pengakuan, berlangsung melalui tahapan-tahapan yang biasa, yakni dijalankan oleh seorang ahli nasab yang muhakkik, tahu menetapkan berdasarkan dalil itu. Yaitu, ya kesimpulan seperti inilah. Penelitian nasab, yaitu ia menulis nasab secara mubasat, ditulis dari ayah ke anak, dalam satu waktu dan membuat musyajar, yakni susunan pohon nasab dari anak ke ayah, dalam waktu lainnya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada ahli nasab ya, peneliti ya, menghitung ada beberapa tobakot itu lapisan silsilah itu, lalu memperkirakan tanggal lahir dan kematiannya masing-masing jika tidak diketahui. Nah ini bagi silsilah orang non-alwi, jika ia alawi biasanya tanggal lahir dan wafatnya tercatat rapi, lalu membagi tobakot tersebut dengan periode waktu, yakni tahun hidup yang ditempati silsilah tersebut tentunya, dan menguji keabsahan setiap tobakot silsilah tersebut dengan sumber-sumber, yakni kitab atau yang lainnya, yang dapat dipercaya semaksimal mungkin, hingga tobakot terakhir yang dapat diuji kesahihannya dan ditakhrij dari sumber-sumber tersebut. Nah, simpulan terakhir, ketika nasab itu sahih untuk seseorang atau suatu kelompok, maka ahli nasab akan memperbaiki cacat yang terjadi di dalam silsilah itu, jika ada, dan jika nasab itu nasab yang benar, bukan nasab yang dusta. Jika nasab itu dusta, maka tidak akan bisa diperbaiki, didawiti, atau diluruskan. Tidak akan pula dapat dicari referensinya dari sumber-sumber khusus itu, serta tidak dapat dimuqabalah, yakni dihadapkan dengan sumber-sumber itu. Seperti itu kesimpulan dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Kang Ahmad Sopyan, Kang Santri Nahdien, kesimpulan yang seperti apa lagi? Monggo, Kang. Mungkin cukup lah ya. Seperti itu saja yang tadi saya sampaikan itu. Takutnya mau ada yang ditanyakan atau memang langsung ditutup saja, karena saya juga kurang fit ini. Mungkin ya sudah disudahi lah ya. Seperti itu saja dulu. Oke, siap. Terima kasih Kang Ahmad Sopyan yang telah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan kita, menyampaikan pendapatnya perihal apa itu kitab sezaman, yang mana selama ini dinafikan oleh mereka-mereka para pembela habaib Ba'alwi, pembela nasabnya Ba'alwi. Dinafikan sekali oleh mereka atas dasar ketercenderungan subjektivitas semata, bukan mencari kebenaran ataupun pembenaran. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan. Dan disclaimer, peringatan sekali lagi, ini saya sejatinya satu orang, makanya saya pusing sekali ini membuat polanya. Beliau ini ya duplikat saya,
Jadi sesungguhnya dari awal pun kami itu hanya satu orang. Ya mungkin dari sahabat, wah saya sudah tahu ini ini editan ataupun bagaimana. Ya namanya kita berkreasi, oke lah. Terima kasih kepada sahabat yang sudah menonton. Semoga ya penyampaian yang saya suguhkan tadi bisa mencerahkan, atau mungkin ada kekeliruan mohon diluruskan. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Akang Sepuh Channel, Santri Nahdien, petani kampung yang berbahagia, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.